Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama. Pelajaran kedua, Aku Cinta Al-Quran. Dan jangan lupa subscribe di YouTube Bunisa Ussalama. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa berdoa. Kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman. Anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran 2, yaitu pesan surat Al-Fatihah. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang melafalkan dan menghafal surat Al-Fatihah. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat kembali. Bunisa mau tanya tentang surat Al-Fatihah. Yang kemarin Bunisa sudah menjelaskan ada berapakah jumlah ayat surat Al-Fatihah? Ingat nggak? Ingat apa enggak? Minggu kemarin Bunisa sudah menjelaskan berapa jumlah surat Al-Fatihah. Ada berapa ayat? 7 ayat. Jadi surat Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7 ayat. Nah, selanjutnya surat Al-Fatihah apa artinya, Nak? Masih ingat gak? Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, surat Al-Fatihah diturunkan di kota mana? Di kota Mekkah. Iya, betul. Dan surat Al-Fatihah urutan yang keberapa, Nak? Urutan yang kalau kita membuka Al-Quran, surat Al-Fatihah urutan yang keberapa, Nak? Urutan yang ke-1. Ya, jadi surat Al-Fatihah itu adalah urutan yang ke-1. Anak-anak, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang dibaca setiap hari ketika kita sholat. Pasti pada tiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, untuk itu jangan lupa cara membacanya. Sudah diajari Bunisa, hati-hati tidak boleh tergesa-gesa, sesuai makharijul huruf dan tajwidnya. Nah, anak-anak, selanjutnya Bunisa akan menjelaskan apa sih isinya surat Al-Fatihah. Isinya surat Al-Fatihah pada ayat 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, maksudnya adalah pada ayat 1, setiap kita memulai pekerjaan atau kegiatan, kita harus membaca basmalah. Seperti yang Bunisa jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa setiap kita memulai pekerjaan harus membaca basmalah. Kenapa? Karena agar apa yang kita lakukan membawa berkah dan diridhoi oleh Allah. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Ayat kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Anak-anak, pada ayat 2 ini menjelaskan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah diberi nikmat oleh Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur, Nak? Karena Allah sudah memberi nikmat yang kita tidak dapat menghitungnya setiap hari.
seperti pada ayat yang kedua, seperti pada ayat ketiga, bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seperti pada pelajaran 1 bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah sudah memberi kebutuhan kepada manusia. Allah sayang kepada manusia. Untuk itu kita harus bersyukur seperti yang dijelaskan dari ayat yang kedua. Seperti apakah nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, nak? Nah, kita diberi nasi setiap hari, diberi padi oleh Allah, kemudian kita bisa makan. Kita diberi Allah air. Dengan air kita bisa minum. Dengan air kita bisa mandi. Dengan air kita bisa mencuci baju. Dengan air juga kita bisa mencuci piring. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan apalagi nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Matahari. Setiap hari kita menikmati teriknya matahari. Untuk apa? Untuk menjemur pakaian, untuk menjemur badan agar kita sehat. Dan ketika kita sakit, Allah pasti memberi kita sembuh dengan cara berdoa kepada Allah. Dan masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itulah bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk itu kita harus bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Nah, di ayat keempat ini berbunyi Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya, setiap apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Untuk itu hati-hati dalam melakukan apa saja yang kalian lakukan. Tadi sudah Bu Nisa jelaskan bahwa setiap kali kalian melakukan pekerjaan harus membaca basmalah. Dan apa yang kita lakukan nanti pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat, setelah hari kiamat. Untuk itu berbuatlah dengan baik dan jauhi perbuatan jelek. Karena setiap amal perbuatan kita pasti ada balasannya. Jika kita melakukan kebaikan, pasti Allah membalasnya dengan sejuta kebaikan. Tapi jika kita melakukan kejelekan, juga akan dibalas Allah dengan kejelekan. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang ke-5. Pada ayat ke-5 bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Anak-anak, pada ayat 5 ini menjelaskan kita harus menyembah dan berdoa hanya kepada Allah, karena Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Kita harus menyembah dan berdoa setiap hari dengan memohon kepada Allah. Jika kita memohon kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Kita hanya meminta kepada Allah, tidak boleh selain Allah. Kalau memohon kepada selain Allah namanya musyrik. Bagaimana cara kita memohon kepada Allah? Yaitu dengan cara berdoa, terus dengan cara sholat,
dengan cara mengaji dan bersedekah. Itu contoh kita memohon dan taat kepada Allah. Kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selanjutnya nak, pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 adalah berbunyi ihdinas shiratal mustaqim. Artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat 5 tadi kita harus memohon kepada Allah. Setelah kita memohon kepada Allah, maka kita akan diberi petunjuk oleh Allah, dituntun kepada jalan yang baik oleh Allah. Kita didekatkan Allah kepada kebaikan, diberi petunjuk oleh Allah. Nah, selanjutnya ayat ke-6. Ayat ke-7 berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Jadi setelah kita berdoa, diberi petunjuk, diberi nikmat oleh Allah. Untuk itu kita wajib bersyukur kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah. Itulah isi dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita harus memohon hanya kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah belajar tentang pesan surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya nak, setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah dan selalu taat beribadah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.